Mama Bapa, semua bersaudara dan bersaudari, anak-anak, ketong bersyukur karena Tuhan kasih kita hari yang baru dengan kasih yang selalu baru. Bersyukur juga karena di awal hari ini kita diperkenankan untuk belajar bersama dari firman Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk hari baru dengan kasih yang baru bagi kami semua. Mengawali aktivitas kami di hari yang baru ini, kami akan belajar bersama dari firman-Mu. Kami memaknai perayaan Minggu Sengsara-Mu ya Kristus. Dan biarkanlah Roh Kudus membantu kami, sehingga firman-Mu yang kami renungkan boleh menjadi berkat bagi kami semua, pribadi dan keluarga. Ampuni kami, demi nama-Mu ya Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini terpilih dari Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-56. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Bapak, Mama, dan semua bersaudara, mengawali renungan ini, beta mau cerita tentang Mahatma Gandhi. Kita tahu ya, Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan India. Dia sangat sering mengutip khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan dia sangat mengagumi Tuhan Yesus. Pada satu waktu, Stanley Jones, seorang penginjil, bertanya pada Mahatma Gandhi, Anda mengagumi Kristus, Anda sering mengutip perkataan-perkataannya, tetapi mengapa Anda menolak menjadi Kristen? Saudara, Gandhi menjawab, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Ini jawaban yang mengejutkan. Rupanya Gandhi pernah punya pengalaman bersama orang Kristen. Waktu itu dia bekerja sebagai seorang pengacara muda di Afrika Selatan. Kita tahu ya, Afrika Selatan itu sebuah negara yang menjalankan sistem apartheid. Apartheid itu sebuah sistem yang memisahkan dengan sangat radikal antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Dan tentu saja orang kulit hitam yang sering mendapatkan ketidakadilan, ya, walaupun mereka mayoritas dalam negara itu. Nah, Gandhi yang waktu itu masih menjadi seorang pemuda, dia sangat tertarik pada kekristenan. Dan dia mulai belajar Alkitab, dia punya Alkitab, di kamar tidurnya itu dia menempelkan gambar-gambar Kristus, ya. Dan pada suatu hari Minggu, dia ingin sekali untuk beribadah. Dan karena itu dia memutuskan untuk pergi di satu gereja yang dekat dengan tempat tinggalnya. Tetapi ketika Gandhi tiba di depan pintu, ada seorang penetua yang waktu itu bertugas sebagai penerima tamu menghalangi dia untuk masuk ke dalam gereja. Ini penetua bilang begini, "Mau kemana kamu orang kafir?" Dia bertanya dengan sombongnya, dan Gandhi terkejut dengan reaksi itu, tapi dia masih menjawab. Dia bilang, "Saya ingin beribadah dalam gereja ini." "Oh, tidak bisa. Tidak ada tempat bagi orang kafir di gereja ini. Silakan Anda pergi. Kalau kau tidak meninggalkan tempat ini, saya akan memerintahkan orang untuk melemparkan engkau keluar." Reaksi yang tidak disangka-sangka diterima oleh Mahatma Gandhi. Dan karena itu dia kembali ke rumahnya, dan sejak saat itu dia memutuskan untuk berhenti berjuang untuk menjadi orang Kristen. Padahal dia sudah ingin untuk menjadi orang Kristen, cuma karena reaksi penerimaan sangat kasar dari bahkan seorang penetua, maka dia memilih untuk ya sudah berhenti untuk berusaha menjadi Kristen. Bapak dan saudara-saudara yang kekasih, cerita ini mau bilang kepada kita
bahwa kekerasan ternyata akrab dengan mereka yang menyebut dirinya beragama. Kekerasan ternyata akrab dengan mereka yang membanggakan diri sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Ya. Dan bagi beta, cerita Mahatma Gandhi juga cerita saya dan saudara-saudara. Hari ini, tetapi juga ribuan tahun yang lalu ketika Kristus hidup. Bacaan kita pada pagi ini menyaksikan kepada kita ya tentang beberapa hal. Yang pertama, ayat 47 dari bacaan kita, saudara, mengatakan bahwa rombongan Yudas ya membawa pedang dan pentung. Mereka disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi. Ini menyedihkan karena justru kekerasan dimungkinkan oleh orang-orang yang katanya beriman, katanya percaya kepada Tuhan. Dan saudara, ayat 49 kita membaca bahwa ketika Yudas bertemu dengan Yesus, dia menyampaikan salam Rabi. Lalu dia mencium Yesus. Perhatikan Bapak Mama dan saudara-saudara, ungkapan kasih ya, salam, ciuman, itu kan ungkapan kasih. Ungkapan kasih ini dimanipulasi untuk sebuah kejahatan. Karena itu ayat 48 Yudas bilang begini, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Sekali lagi, tindakan yang sebenarnya merupakan ungkapan kasih dimanipulasi untuk melakukan kekerasan. Ya. Jadi saudara, cerita sekali lagi, cerita Mahatma Gandhi dan cerita Taman Getsemani adalah cerita kita juga. Ya. Ada banyak cerita-cerita dalam kehidupan kita yang memperlihatkan bahwa sebagai orang-orang beragama, seringkali kekerasan akrab dengan saya dan saudara-saudara. Ya. Sebenarnya itu menjadi kesaksian yang buruk, yang tidak memuliakan Tuhan, tetapi mempermalukan nama Tuhan. Mari ketong evaluasi diri, ketong nilai ketong diri, ketong keluarga, ketong persekutuan. Apakah cerita kekerasan juga ada dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan jemaat? Silakan kita menilai diri kita sendiri dan dibutuhkan kerendahan hati untuk dengan bijak atau coba menilai diri sendiri. Yang kedua, ayat 51, Bapak Ibu dan saudara, ada kecenderungan dalam tanda kutip membela Tuhan dengan cara-cara kekerasan. Ya, ayat 51 bilang begini, namun seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan untuk menghunus pedangnya, menyerang hamba imam besar dan memotong telinganya. Itu yang tadi beta bilang. Orang ini ingin membela Tuhan dengan cara-cara kekerasan. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah kita yang membela Tuhan? Ataukah sebaliknya, Tuhan yang membela kita? Saudara, kita perlu membela Tuhan. Jangan bikin tabalik. Kadang-kadang kita bikin tabalik. Ini yang terjadi dalam cerita di Getsemani. Ya. Ayat 53, Tuhan Yesus memberi respon terhadap apa yang dilakukan oleh salah satu anggota timnya. Ya. Tuhan Yesus bilang begini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Tuhan Yesus mau bilang pada orang itu, lu perlu bela beta. Itu yang tadi beta bilang. Kadang-kadang kita minta balik. Kita ini yang harus dibela oleh Tuhan. Tuhan yang membela kita, bukan sebalik. Oke? Nah, karena bagi Tuhan apa yang dia alami itu karena kehendak Bapa. Dia memang mesti mengalami hal itu untuk keselamatan, untuk membela kita. Ya. Nah,
Mari ketong belajar Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari berpihak pada Tuhan dengan cara mengikuti gaya hidup. Ketong semua tahu gaya hidup Tuhan itu ketong tahu. Ketong sudah kicik-kicik, ketong sudah di Kristen, ketong tahu gaya hidup Tuhan. Mari kita berpihak pada Tuhan. Bukan dengan melakukan kekerasan, tetapi dengan mengikuti gaya hidupnya. Tuhan Yesus kasih ingat ketong, apa yang terjadi dalam dirinya itu bagian dari kehendak Bapa di sorga. Memang begitu Bapak, Mama dan saudara-saudara. Seringkali ketong mesti mengalami sesuatu yang tidak ketong sukai karena kebenaran. Karena ketong mempertahankan kebenaran. Ini yang harus ketong perjuangkan. Ya. Ayat 52, Tuhan Yesus bilang, lalu kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke sarungnya. Sebab semua orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Bagi Yesus, kekerasan bukan alternatif pemecahan masalah. Bukan. Malahan sebaliknya. Jika kekerasan dibalas dengan kekerasan, maka kita akan ada dalam mata rantai kekerasan. Ketong terjebak dalam mata rantai kekerasan. Karena itu Tuhan Yesus bilang, jangan pakai. Jangan jadikan kekerasan sebagai alternatif untuk menghadapi, untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, perikop ini diakhiri dengan pernyataan yang bagi beta memilukan. Ya, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayat 56b. Ini menyedihkan sama-sama selama 3 tahun lebih, tidur bangun sama-sama, jalan di mana sama-sama. Ketika Yesus dapat susah, dong semua lari ke sini. Lalu semua murid lari meninggalkan dia. Kenapa? Karena kekecewaan pada Yesus, karena ketakutan berhadapan dengan situasi itu membuat mereka meninggalkan Yesus. Kita bisa bandingkan dengan pengalaman. Banyak kali, bukankah kita kecewa dengan Tuhan? Kau kecewa dengan Tuhan karena kau minta, ternyata belum tahu jawab. Atau kau minta ini, bab tua kasih yang lain, yang kau sudah mau. Kau sudah mau belajar percaya bahwa apa yang Tuhan beri pada ketong itu yang baik. Tapi kau sama seperti murid-murid yang lain, meninggalkan dia. Kau sudah berani untuk menghadapi risiko ketika ketong harus mempertahankan kebenaran dan ketong meninggalkan dia. Mari ketong belajar dari para murid untuk jangan meninggalkan Tuhan. Karena ketong kecewa atau karena ketong takut, ya. Tapi ketong juga mesti belajar. Ketong ingat apa ya? Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus kasih ingat para murid, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tapi mungkin dong terlalu makan puji, dong rasa dong kuat, dong sudah berjaga-jaga. Akhirnya apa? Ketika datang pencobaan, mereka lari meninggalkan Yesus. Baik Bapak, Mama dan saudara-saudara, selamat berjuang. Ya, ada banyak hal yang mungkin membuat ketong tertekan, ketong bergumul dengan ketong usaha, ketong studi, ketong rumah tangga dan segala macam persoalan. Tapi mari, ketong jangan pakai cara kekerasan untuk memecahkan masalah. Ketong ikut gaya hidup Yesus dan ketong terus berjaga-jaga dan berdoa supaya ketong jangan meninggalkan dia. Tuhan memberkati ketong semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang kami renungkan pada pagi ini. Tuhan, kami mohon, Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kalau kami dapat masalah, kami tidak memakai kekerasan sebagai alternatif pemecahan masalah. Kami mengikuti gaya hidup Tuhan. Kalau kami berhadapan dengan situasi di mana kami harus mempertahankan iman, kami harus hidup dalam kebenaran, kami tidak takut untuk berhadapan dengan resiko-resikonya. Kalau saat ini Tuhan masih belum menjawab doa kami, Tuhan jangan biarkan kami kecewa dan kami meninggalkan Engkau. Tolong kami supaya kami terus berjaga-jaga dan berdoa
Sehingga ya Tuhan, apapun situasi kehidupan kami selalu menjadi murid-murid-Mu yang setia. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam studi, dalam berbagai relasi sosial kami, dalam berbagai pergumulan kami. Kami percaya bahwa Engkau Immanuel bagi kami. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Papa, Mama, dan saudara-saudari, selamat beraktivitas hari ini. Allah kita Allah yang Immanuel.